Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Di sini langsung paksa kita tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحية طيبة واحتراما حسنة yang kami hormati, yang kami banggakan para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, tokoh masyarakat, para sesepuh, ketua RT, ketua RW, aparat pemerintahan yang sempat hadir, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul hajjah Akanda kami Gamal Ibdul Aziz, sarjana komputer, dan ayunda kami Risna Khairun Nisa, sarjana. Bapak, aku di sini Pak, kipas angin kan tuh. Soal apa kalau kipas angin tuh laju dia nih Pak. Nah, ya. Tidak bergerak lagi saya kipas angin di depan kita nih lah. Ya. Jadi para ulama yang bersyukur itu ada 3 Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang pertama, meyakini bahwa seluruh nikmat yang kita dapat ini sesungguhnya adalah berasal, bersumber atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan sesungguhnya kata Allah, seluruh nikmat yang aku junjung sama kamu itu, kata Allah, adalah sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinmu? Alhamdulillah, aku dikasih bini belaga, alhamdulillah. Dikasih bini jahat, alhamdulillah. Dikasih laki belaga, alhamdulillah. Dikasih lagi jahat, alhamdulillah. Laki bucu, alhamdulillah. Laki satu, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kan, lo lajulah kamu. Ayo. Nih bapak-bapak nih Pak, hati-hati Pak yang pakai peci hitam nih Pak. Nah, kenal ya. Yang pakai peci hitam Pak, kakek balik ibu, balik kakek jengok ibu bapak-bapak yang pakai peci hitam. Kalau ada selipan duit, ya? Iya Pak, nak cerita Pak, boleh cerita dikit Bu boleh cerita Pak, boleh Pak Suara ibu ni lah yang ambil bapak-bapak macam melempem. Memang itulah Pak. Ibu-ibu ni kan Hawa Pak, Hawa. Kalau mangga boleh cerita Pak, Hawa. Coba kalau ibu-ibu bapak-bapak, Adam Pak, Adam. Sebutan Adam tu Pak minjem Pak, Adam. Dah kata Adam, dah kata Pak. Makanya Adam tu diam Pak, Adam. Dah banyak cerita Pak, dah nyenyes. Halo, cerita Pak. Ini laki ni Pak, makanya kalau nyimpen duit semua sini ni, kalau rekes Pak, kalau tekit. Tahu tekit kata basah. Tahu kata basah Bu? Kata basah mana minta duit, kamu kata duit, dah kata duit. Halo, kata duit Pak. Hari-hari bini yang minta, Kak minta duit, kata ya Allah Kak, dah kata terus duit. 3 hari lagi, hari-hari laki ni pergi Pak keluar. Masalah juga kambal lihat bini tadi Pak. Dan bini kali jatuh jauh kambal dijinggol oleh Pak, ada duit banyak Pak. Ngomong kadang-kadang, ya Allah lah, ayah kau ni ngomong ni minta duit, tak ada duit, ini duit banyak. Aku jangan jadi lanjak lah Pak. Jadi gitu. Lanjak saja Pak, duit tadi habis Pak. Belanja hana ini. Bapaknya balik buka laci Pak, pingsan Pak. Kenapa pingsan? Rupanya bapaknya pengurus masjid, bendahara masjid. Habis duit Pak, nak ganti rumah masjid. Ya Pak ini segitu Pak. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang ada jiwa kamu itu nikmatnya di Allah Ta'ala adalah sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, atau para ulama bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ni Pak, lisan kita ni Pak, jangan berhenti Pak ngomong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kala sesungguhnya kamu dapat nikmat dari Allah, rabbika fahaddits,
rezeki pak. Coba laki kita nak balik-balik lah susah pula. Halo, ibu ya. Alhamdulillah ini yang ketiga pak. Habis ketiga ini selesai pak kita pak makan tu. Yang ketiga kata para ulama, bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan menggunakan kekuatan kita. Artinya apa yang kita punya kita pakai untuk bukti syukur kita kepada Allah. Ada duit kita adakan hajat main ni pak. Panggil pak, undang para tetangga, undang kawan-kawan kita, dudukkan di tempat yang ini pak. Artinya kita memuliakan kamu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Maka kita di sini habis lagi dengan ceramah ini Bapak Ibu makan gitu. Sebebas-bebas lu makan tak. Lajulah mana mupu, tak apa, mana malu pak. Lajulah mana mupu sekali dua kali tak apa. Biji tuan pergi mah. Ya Allah, mupu berapa kali yuk? Tak malu ya tak apa. Ada aman disuruh mau. Tak usahlah, mana aku ke rumah. Aku fokus di baik. Tak apa-apa tak. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Ini bentuk syukur kita. Apalagi ayunda kita ni di sini. Habis mohon maaf dan batin Bapak Ibu dapat nikmat yang luar biasa pak. Diangkat jadi P3K ya. P3K pak. Nah luar biasa. Ini beda dengan PNSM berpromosi ya. Apa dia P3K beda dengan ASN aku berpromosi pula. Yang jelas ini satu bentuk nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan dikhitannya anak beliau. Ya luar biasa alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Ini anak ini sudah dikhitan pak. Kita banyak semua ini pak mendoakan beliau sudah dikhitan pak. Doanya bagus kalau dah kata yang jelek. Anak kita berdoa kepada Allah semoga dijadikan anak yang saleh, anak yang taat sama Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nih pak, anak yang berguna bagi bangsa, agama dan negaranya, berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah ini pertanyaannya, apakah cukup dengan modal doa itu baik pak? Tidak kata ikhtiar kita pak, mohon maaf ayunda Kamilisra ini pak, bukan cukup berdoa ya Allah angkat aku jadi pegawai P3K ya Allah, cuma tidak berusaha ada ikhtiar. Kena ujian dah, isi soal dah, ngajar dah, cuma tok berdoa baik tak diangkat. Halo, benar tak? Kita yang bujang lain ni dah dapat duit belakang, tidak lagi. No, ya bu. Oleh itulah kita berusaha ingin dapat anak yang soleh, pun ada ikhtiar. Makanya di khitan ini Bapak Ibu salah satu anjuran syariatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apa anak ini dari khitan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Bersihkan apa yang ada dalam kotoran tersebut. Filosofinya nak, kau sudah di khitan nak, bersihkan hati kau nak, bersihkan akhlakmu nak. Nah ini filosofinya Pak Bu. Halo. Masih dengar bu? Dengar lagi bu? Artinya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, orang tua kepingin menjadi anak soleh harus bekerja keras, mengikhtiarkan semaksimal mungkin apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut. Kotoran sudah dibuang pak, buang anak yang sudah sunat nih Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Aman uji uang kesehatan itu pak, kotorannya itu hilang pak. Bersih dia pak, jadi tidak nyimpan penyakit pun dipandang dari segi ilmu fikih. Kalau mempersiapkan anak-anak saat jalannya syariatnya Allah harus dipersiapkan, harus dibersihkan dulu ya, pak ya, misalnya supaya apa? Supaya kaget dia sholat bersih, tidak nyimpan hadas. Mau sholat pasti nyimpan hadas, tak sah sholatnya. Maka anak dipersiapkan jalankan syariatnya Allah. Ini persiapan anak pak. Ini anak perlu perjuangan pak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Ini anak terkadang sudah punya akal. Anak itu sudah berakal pak. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini anak ada 3 macam pak. Yang pertama umur 0 sampai 6 tahun anak jadikan sebagai raja pak. Bu. Nah dengar ni.
0 tahun sampai 6 tahun, anak itu jadikan seperti raja. Layani segala kebutuhannya. Bising, cekoi, kencing, cekoi, makan, suapi, majui. Umur 0 sampai 6 tahun, Pak. Karena umur 0 sampai 6 tahun ini belum masih bingung dia, Pak. Makanya dimanjurkan. Yang kedua kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, umur 7 sampai 14 tahun anak disiplin, jadikan seperti tawanan, Pak. Ngapa? Dididik benar-benar 7 sampai 14 tahun ini, Pak. Ini rawan, Pak. Anak-anak kita sekarang ini rawan. Rawan apa? Rawan dengan food, makanan. Makanannya nak ke barat-baratan. Halo. Coba lemak makan roti, Pak. Lemak makan roti apa lemak makan ubi? Lemak makan roti mimpi apa lemak makan ubi kenyataan? Halo. Lemak makan roti mimpi apa lemak makan ubi nian? Lemak makan roti dan mimpi. Artinya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini penuh perjuangan. Anak-anak kita zaman ini Bapak Ibu ya Allah, pakaianlah masing-masing 7 sampai 14 tahun ini dia benar-benar diajari salatnya sama no. Maka Rasul ngomong lagi di dalam hadisnya, lamu auladakum bihubbillah. Kasih tahu anakmu itu anakmu itu supaya cinta dengan Allah, supaya kenal dengan Tuhannya, supaya nanamkan kalimat tauhid di dalam hatinya, sandarannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Halo, Ibu Bapak, pernah anak-anak kita keluar nitip pesan sama anak-anak kita umur 7 sampai 12 tahun ini, Pak. Umur anak dari kelas SD sampai SMP, Pak. Halo. Ini pernah kita pesan dengan mereka, kalau mereka keluar anak, kalau di luar sana jangan lupa tinggal sholat. Hatinya ditanamkan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. 7 sampai 14 tahun Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian apa lagi? Dari umur 15 sampai umur 21 Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, anak-anak kita jadikan teman buat kita, kawan buat kita. Makanya anak-anak umur 15 sampai 21, Pak, bujang gadis Bapak Ibu, masih SMA, masih kuliah Bapak Ibu, butuh perhatian dari kita. Ajak ngobrol anak-anak kita. Ajak ngobrol anak kita. Apa nak di luar sana, masalahnya apa nak di luar sana. Tatkala ada punya masalah, kaget dia bercerita dengan kita sebagai orang tua. Tatkala orang tua ada pula peduli dengan anaknya, masalah anaknya di luar sana mak mano, ya, apa nama kawannya model mak mano. Bapak Ibu, anak kita di luar sana itu kalau punya masalah kaget, tidak ngadu dengan anak tuanya, ngadu dengan kawan-kawannya. Lemak kalau kawan-kawannya bagus, lalu kawan-kawan menjerumuskan modelnya mana semua. Halo. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhsha alladhina la taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ini kata Allah Bapak Ibu, wahai manusia. Ini kata Allah sejujurnya ngomong itu, Pak. Wahai manusia, merasa takut dan khawatirlah kalian tatkala kalian meninggalkan anak-anakmu di belakang kalian dalam keadaan lemah. Artinya lemah apa, Pak? Lemah pendidikan kita yang kita kasih, terkhusus agamanya. Dengan Tuhan tak kenal, sholat tak mau, Bapak. Halo. Ini nyuruh anak sholat ke masjid, bapaknya harus jalan dulu ke masjid. Ibu nak nyuruh anaknya nyebut baik, contohnya yang bagus. Kalau ngomong jago. Loh, jangan apa namanya kebun binatang keluar kalau aman-aman dengan anak boleh, Pak. Budak nyala punya. Waktu ini Bapak Ibu capek luar biasa. Dari pagi sampai ke sore Bapak Ibu, ya Allah.
Tak bayangkannya kita punya wong tua Pak. Wong tua sering cerita dengan kita. Dan sekarang kita jadi wong tua. Halo. Ya, umur 15 sampai 21. Jadikan kawan. Nah inilah yang ditunjukkan oleh Imam Ali karramallahu wajhahu. Kemudian apa? Lamu auladakum bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu anakmu. Halo, tunjuk tahu anakmu untuk kenal dengan nabinya. Jangan sampai ditanya siapa nabinya, tak masak nyawa. Ini kita ni bapak ibu anak-anak kita cenderung nyontoh artis-artis. Apalagi musimnya ya Allah, artis-artis Korea. Kenal lihat bapak ibu sekalian rahmati Allah. Tapi dengan nabinya, sejarah tentang nabinya, kisah-kisah tentang nabinya, penderitaan nabinya, tak kenal ya Pak, tak tahu ya Pak. Ini bapak ibu sekalian rahmati Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ajarkan, ceritakan tentang kisah-kisah Nabi, tentang kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi. Anak, kalau model main ini tak boleh ya nak. Ini melanggar aturannya Allah nak. Kalau yang main ini boleh nak. Kakek di sekolah modelnya main ini nak ya. Bantu kawanmu nak. Cenderungnya harus ke model main itu bapak ibu sekalian rahmati Allah. Ya. Apalagi kata Rasul, i'lamu auladakum bi kitabillah ay al-Qur'anul Karim. Tahu anakmu untuk kenal dengan kitab Allah, untuk baca ngaji, untuk baca belajar Al-Qur'an. Halo. Kalau baca bapak ibu anak jadi hafiz, acak makaikan mahkota buat orang tua dong. Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita bapak ibu dah tua model main ini baru terasa. Ya Allah, kita yang masih muda-muda ini. Halo, kawan-kawanku yang masih muda, yang sampai kalian tak kenal dengan Al-Quran, yang baru punya anak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang masih SD, bahkan SMP, anak-anakmu jangan tak kenal dengan Al-Quran, jangan tak bisa ngaji. Tak kalah kita bapak ibu mati kakek, anak-anak kita lah yang bakal nak ngajikan kita. Tradisi kita bapak ibu, kita dibacakan Al-Quran, benar Pak? Dibacakan Al-Quran Pak, tapi tak kalah anak kita nak baca ngaji, malu Pak. Ini mana nyolak ke awak, tak nyolak ke papanya Pak di masjid. Dorong-dorongan nak nyuruh uang, lajulah. Mana anaknya tak? Ini akibatnya apa? Salah siapa? Mari introspeksi diri kita. Bapak, ibu sekalian dirahmati Allah. Terakhir pesan kami, anak adalah celengan kita Pak. Anak adalah aset kita yang paling berharga di dunia maupun untuk di akhirat. Tak kala kita di dunia bapak ibu sekalian dirahmati Allah, didik anak kita dengan benar, dengan sekuat mampu, dengan sekuat tenaganya, menjadikan anak kita yang soleh dan solehah. Kalau kita mati kagak bapak ibu, nanti di akhirat kagak, anak kita lah yang bakal nolong kita. Halo, nolong kita Pak. Tak kala kita masuk neraka ya Allah, umpama ditakdirkan Allah sebulan bin bulan masuk neraka ya Allah, tapi dia waktu di dunia nyata anak yang soleh dan soleh. Tak kala mau masuk surga ya Allah subhanahu wa ta'ala, anak tersebut ngomong, ya Allah, untuk aku di mana? Untuk aku di mana ya Allah? Apa dijawab Allah? Untuk kau di neraka. Ya Allah, aku dah galak masuk surga ya Allah, karena dengan mereka lah aku dapat masuk surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, ajak orang tuaku masuk surga. Pengen buat model baik coba? Pengen ya? Anak masuk surga, kita bapak ibu namanya kita Pak. Dosa banyak niat Pak. Saban hari Pak gawe jangan turun pula. Awak tua lewat nak dikata, wong tua banyak harta nak dikata, wong tua miskin, wong lain miskin nak dikata. Nak ngato tu lah Pak. Jadi tak kala anak nak masuk surga, wong tua kita masuk neraka, diajak masuk surga. Sebaliknya yang terakhir, tak kala anak nak masuk neraka, wong tua kita sebagai wong tua nak masuk surga kage, apa ujiannya? Ya Allah, aku protes ya Allah. Betul,
betul aku anak si Fulan bin Fulan, tapi tak kalah di dunia ya Allah mereka sibuk dewek, mereka sibuk ngaji dewek, mereka dah ngajarin kami ngaji ya Allah, dah ngajarin kami salat ya Allah, tidak pernah ajar ibadah sama kami ya Allah. Maka dengan keadilan-Mu ya Allah, bawa orang tuaku masuk neraka juga. Halo Ibu, percaya dah Bu? Halo. Jadi anak adalah aset kita Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kalau anak bagus, itu bagus nasibnya di akhirat. Tapi kalau kita dapat bawa anak kita dengan sebaik-baiknya, tidak kenalkan Allah-Nya, tidak kenalkan Rasul-Nya, tidak dididik dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur, maka kita terjerumus kaget di akhirat kaget. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kami sendiri, terkhusus buat Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan orang tua yang bisa mendidik anak kita, yang kenal dengan Allah, yang cinta dengan Allah, yang kenal dengan Nabi-Nya, yang cinta dengan Nabi-Nya, yang gemar ngaji sama ustaz-ustaznya, yang kangen, yang rindu senantiasa senandung Al-Quran ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bermunajat, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi penyejuk mata kita, menjadi penolong buat kita bersama. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diijabah, diridhai, dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina, alif baina qulubina, wahdina subul salam, wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur, wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, waj'alna shakirina li ni'matika muthnina biha, qabidina laha علينا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة في هذا المكان ببركة سورة الفاتحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau terdapat kekurangan di sana sini. Kepada Allah kita sama-sama ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.